Jadi banyak yang ingin kita tanyakan dari tugas mata pelajaran Quran hadis ini, Pak. Mungkin yang pertama kita mau tanya tentang kurikulumnya nih, Pak. Nah, yang pertama, kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini, Pak? Baik, kita ini masih menggunakan kurikulum 13, masih menggunakan K13. Walaupun sudah ada informasi resmi dari Kementerian Pusat, ya turun ke kita juga untuk menggunakan kurikulum merdeka ya. Cuman kan mungkin satu lain hal, mereka juga melihat daripada kemampuan dan kesiapan sekolah masing-masing, dan begitu informasinya. Tapi dalam kira-kira berarti dari tahun berapa Pak pakai kurikulum K13? Ya tentunya dari sejak awal sih. Saya itu ikut pelatihan K13 itu sekarang sejak awal yang 2013 persisnya. Cuman memang dalam praktek penerapannya kita bertahap sih. Apalagi di kita banyak guru senior. Mereka masih menggunakan cara-cara lama, masih KTSP, gitu. Ya kalau tanya dari sejak kapan, dari awal sih kita sudah mulai sedikit-sedikit. Makanya kan caranya dulu kita bergantian itu pelatihan waktu itu. Pelatihan nanti terapkan. Terus setiap kali kita ada rapat, kita kasih ya, masukan juga, kita arahkan ke guru-guru. Biasanya media apa sih Pak yang dipakai dalam pembelajaran Kurdis tema ini? Saya untuk media mungkin pertama kayak buku, sama proyektor juga. Saya lihat kondisi siswa sih, tergantung kebutuhan. Kalau media seperti buku, proyektor, terus ya kadang buku-buku LKS juga digunakan untuk sebagai media penunjang. Lagi paling gitu paling laptop biasa paling kebutuhan mereka, karena mereka sesekali. Tapi kalau untuk udah ya kemarin saya menggunakan itu juga proyektor. Saya berikan tontonan, kebetulan untuk kelas 10 kan tentang masalah hadis ya. Ada perawi, tadi saya tontonkan tentang geografi, ada perawi hadis, memori perjalanan hidup mereka bagaimana, biar paling kan mereka ada gambaran gitu. Saya kasih tontonan untuk mereka. Responnya berarti baik lah ya Pak ya? Iya, mereka senang. Pada intinya gimana caranya materi kita tersampaikan aja ke mereka. Kalau misalnya kita menggunakan cara ini nggak mungkin kan, jangan dipaksain, coba cari yang lain. Atau boleh kali-kali ajak di luar kelas, dan ya lebih fresh tidak. Kira-kira fasilitas yang ada di sekolah ini apa sih Pak? Ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama mungkin sekolah yang lain ya. Ya kita ada ruang aula, kemudian ya halaman olahraga, kemudian perpustakaan, kemudian laboratorium komputer juga ada. Kira-kira di sini lamanya pelajaran mata kuliah Kurdis itu berapa jam Pak? Kita hitungan per jamnya sekitar 90 menit. 90 menit. Lumayan lah Pak ya? Iya. Ya betul. 45 kali 2. Iya, 45 kali 2. Ya. Maksudnya per jamnya 45. 45. Berarti hitungan per jamnya kita kan rasa per masuk itu kan hitungannya 2 jam ya, per masuk 2 jam. Berarti ya 90 menit. Berarti hitungan per jamnya 30 menit. Gitu durasinya. Ya umum sih begitu. Iya. Terus metode biasanya Bapak nih kalau ngajar di kelas itu selalu menggunakan metode apa ya? Saya ya mungkin tadi yang sedikit disampaikan di pembahasan tadi tentang kurikulum ya. Kadang menggunakan metode ceramah, kadang metode diskusi, kadang presentasi gitu. Beda-beda sih. Kadang metode kayak tugas ya, pelatihan tugas. Saya mencontoh kalau pelatihan tugas itu misalnya, karena ada yang pelatihan kayak tulis ya, pelatihan soal. Kadang ada juga yang prakteknya tuh, pokoknya tugas sama praktek. Prakteknya seperti ada ayat-ayat yang mesti dihafal oleh mereka atau hadis nanti maju.
Kita nilai itu. Kadang sesekali mereka saya suruh baca bergantian, satu kelas gantian, mulai diurut di absen. Karena kan di situ di bukunya juga ada perintah untuk masing-masing disuruh untuk membaca ayat tersebut secara bergantian di tes. Saya suruh baca gantian selesai. Kadang sekali mereka diskusi maju ke depan tentang materi yang kita bahas saat itu. Kadang biasa kali menggunakan itu juga kayak media tadi ya, rekor tadi, tapi kita jelasin. Ya pada intinya yang kita tadi bilang di awal, kita sesuaikan dengan moodnya mereka, disesuaikan aja. Jadi jangan sesuka kita, kadang-kadang mereka belum itu sama dengan kita sekarang. Jadi zaman COVID di sini beroperasi nggak? Kita sempat off 3 bulan. 3 bulan tuh, Iya. tapi masih beroperasi. Berjalan ya. Karena sulit sih kalau di pesantren, kalau kita online sulit. Satu dari Ya fasilitasnya. sulit karena kita terbatas gitu. Apalagi sampai ngaji juga ya online. Tapi tetap ketika mereka masuk ke sini ya kita periksa juga sih. Ada pengetatan, kita jaga wudhu dan sebagainya. Kira-kira berapa pas ini? MA Pokoknya. muridnya dari Sekarang kelas terjadi 1. penurunan drastis semenjak wafatnya Kiai. Itu udah wafat tahun 2017. Drastis sekarang turun 2 kali lipat. Sebelumnya kan kita biasa 140 pernah ya, 140. Sekarang cuma berapa? 6,5, 65. Malah sekarang turun lagi Pak, 662 atau berapa? Makanya lagi berhati nih guru-guru, lagi guru yang servis. Itu keseluruhan Pak dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya, seluruhan itu. Apakah siswa semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran kondisi? Yang semangat, yang kadang yang gitu mah ada aja sih. Iya. Apakah siswa sudah bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan benar? Alhamdulillah. Ya, karena ya saya yakin lah ya, dan saya juga alhamdulillah dari pesantren Pak, kalau masalah tulis menulis mah diajarin Pak. Hari-hari kan. Iya, hari-hari cara mana itu kan, dari pagi sampai malam kayaknya udah tidak puasa Pak. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi hasil belajar atau evaluasi apa nih dari hasil pembelajaran Bapak itu, cara mengevaluasinya gitu Pak? Kalau uangnya dengan manajemen paling untuk mengevaluasinya kita kan ada pertama mungkin kalau dari guru-guru ya sering dipilih mereka bisa ada ulangan harian ya. Mungkin artinya dari hasil ulangan harian itu kan pasti ada hasil dong. Ini kita lagi nanyain profil sekolah Pak ya. Kira-kira visi misi dan tujuan MA ini apa tuh Pak? Kan kita belum lihat nih Pak. Jadi ada di sebelah depan dari sekolah saya lupa di sini belum dipasang tuh. Jadi kalau visi misi kan kita apa sebenarnya kayak semacam tujuan ya. Iya. Tujuan yang akan dicapai. Ya pada intinya sama sih mungkin dengan sekolah yang lain. Kita ingin membentuk siswa yang kompeten dalam yang pendidikan, berakhlak karimah, menjadi anak-anak yang bertakwa yang bisa mengamalkan segala ilmu yang diperoleh di sekolah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tata tertib buat guru dan siswa gitu. Ada kalau di kelas sudah saya pasang tuh, malah ada di kelas semua. Nah itu biasanya kalau tata tertib buat siswa itu biasanya apa tuh Pak? Larangan-larangan. Ya larangan mungkin kalau di pesantren karena kita pesantren Iya. ya misalnya nggak boleh membawa senjata tajam, kemudian nggak boleh bawa alat elektronik jenis atom, terus ya berpakaian rapi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ya ada beberapa yang lain. Ya nggak boleh bawa obat-obatan kayak gitu, sebagainya. Tapi untuk perihal absen gitu Pak, absensi kehadiran gitu, apa ada suka ada yang bolos gitu Pak?
ada aja sih, meskipun kita pesantren ya, ada Ya, aja gitu. benar sih, saya juga termasuk dulu. Masuk pelaku ya. Nah, kira-kira itu sanksi apa tuh Pak? Sanksi Biasanya, mereka. iya. Kalau orang siswa atau siswi ini melanggar peraturan sekolah lah, Mas. Ya, kita ini kan ada tahapannya, tergantung dia tidak masuknya kenapa dulu ya. Apa bolos atau emang sakit atau izin kenapa gitu. Kalau memang dia sakit mungkin kita maklumin ya, tanya sakit apa. Kalau dia izinnya kenapa kan gitu. Nah kalau bolos misalnya kita ada tahapannya, tidak langsung dieksekusi di enggak. Sekarang tahapannya pertama tegur dulu, kita panggil, ya kamu kenapa gitu. Kok kenapa bolos atau ada apa gitu, kok kenapa nggak izin gitu. Nah, kalau memang sudah berulang-ulang yang ngelakuin dia lagi, paling kita kayak teguran, push up atau apa gitu. Kalau untuk gurunya sendiri, itu kalau misalkan dia melakukan kesalahan, tapi setelah ada sanksi juga, gitu. Dari Bapak sendiri sebagai Kalau saya Bapak. pribadi sih, saya anggap guru kita ya satu keluarga ya. Kalau bahasa Lima ada adik, ada abang gitu. Kita nggak sekali teguran bukan seperti itu. Paling kita ada yang ditanya dulu misalnya kenapa atau kenapa Bapak nggak masuk gitu. Oh kenapa? Karena gini Pak. Ya, besoknya lagi. Baru setelah itu kadang kita ada ultimatum di di grup ya. Ya mohon kepada Bapak Ibu guru kalau misalnya berhalangan ngajar, tolong konfirmasi. Karena kadang ada aja. Ya mungkin kita sangka baik aja ya. Bukan berarti mereka nggak peduli dengan aturan. Kadang mereka kelupaan. Kadang ada yang izinnya sudah berjalan jam baru izin pembatasan kelas kosong. Ternyata izin, Pak mohon maaf saya lupa telat ngajarin. Oh ya sudah. Gitu. Nah, sampai sejauh ini sih kita belum ada sanksi-sanksi yang tertentu apa yang tegasnya. Belum sih, karena ya saya pikir sampai sekarang pun tidak ada guru yang memang melebihi apa sih Mbak. Alhamdulillah lancar aja. Mungkin untuk tanya jawabnya udah tiba selesai.